Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya bariyas samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasuhati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati summa talunuzuludu ila dzikrillah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di rumah atau di luar rumah, mungkin ada yang di kota atau di luar kota, mungkin juga ada yang di dalam negeri atau di luar negeri. Saya tetap doain siapapun yang telah melihat atau telah menonton kapan saja, atau mungkin bukan sekarang sampai ke akhir hayatnya, saya doain mudah-mudahan semoga para jamaah atau pemirsa yang telah melihatnya dipanjangkan umur dan penuh dengan berkah, diampura dosanya, dan diberikan keluarga berkah, pala putra dijadikan orang yang sun dan solihah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya di malam kesempatan ini, di waktu siang kesempatan ini, sedikit akan membahas pengajian. Adalah pengajian tiada lain, pengajian hari Senin. Pengajian hari Senin ini saya akan membahas tentang masalah hakikatnya Fir'aun. Nah, selama ini Fir'aun yang selama ini kita ditakuti waktu semasa Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, cerita-cerita dalam Al-Quran atau sanepan-sanepannya, dongeng-dongengnya di dalam Al-Quran sudah jelas menceritakan dongeng. Kalau secara dongeng berarti orang kadang-kadang cuma mendengarkan dongeng-dongeng. Nah, kalau secara hakikat sebenarnya Al-Quran itu bukan tempat ngadongeng, cuman itu adalah ayat-ayat mutasabihat yang kita harus diambil dari ayat-ayat mutasabihat ini. Dari surat Al-Imran sudah menjelaskan ayat keberapa tentang masalah ayat-ayat mutasabihat dalam surat Al-Imran. Nah, insyaallah di malam kesempatan ini cerita dari dalam syariat Fir'aun itu yang sangat ditakuti, tiada lain berarti raja Fir'aun yang ditakuti, dan bahkan sampai ke Fir'aun itu ngaku Tuhan, sampai ke mengatakan jadi raja dan mengakukan jadi Tuhan. Nah, kita secara syariat memang harus percaya dengan seperti itu karena dalam surat Al-Quran. Ya, kalau secara hakikatnya insya Allah saya akan sedikit bahas di ini siang waktu ini, karena cerita di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai ke cerita ini 49 sampai ke ayat 50 tentang masalah Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nazzaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idza faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Hakikatnya Fir'aun secara syariatnya ini sing ingat waktu diselamatkan
engkau ini min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun, yasumunakum, menimpahkan pada kalian su'al adab, yaitu jelek-jeleknya siksa, sangat biadab. Yudabbihuna, pada nyembelih, abna'akum, ke anak lelaki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidupkan kepada anak wanita, bala'um wa fi dzalikum, dan pada demikian itu balaun, coba, mir rabbikum, terhadap engkau, azimun, siksa yang sangat menyedihkan atau siksa yang besar. Itulah cerita secara syariat. Mungkin para kiai, para ustaz sudah bisa menjelaskan tentang masalah syariat karena sudah ada tafsir-tafsirnya. Insyaallah saya di malam siang ini akan membahas tentang masalah hakikatnya Fir'aun. Nah, hakikatnya Fir'aun itu tiada lain secara syariat membunuh anak lelaki, menghidupkan anak wanita. Nah, di dalam hati kita ini yang selalu secara hakikat adalah Fir'aun, kita ada sifat-sifatnya ada di dalam diri kita. Sebenarnya kalau secara syariat Fir'aun yang ditakuti, Fir'aun yang sudah dibunuh, Fir'aun yang sudah dimasukkan ke dalam Laut Merah. Nah, kalau sekarang masih hidupkah? Masih hidup. Kalau secara hakikat yang mana? Coba kita kontrol di dalam diri kita. Tiada lain yang selalu menghidupkan wanita yang selalu mematikan lelakinya atau sifat ayana manusia kepada Allah. Nah, di dalam diri kita selalu menghidupkan hawa nafsu yang ada. Berarti cerita ini ada dalam hati ruh kita yang selalu. Nah, ini untuk memberikan keyakinan kepada Allah. Nafsu kita tiada lain yang selalu dihidupkan. Nafsu-nafsu ini adalah tubuh kita ini. Sedangkan di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila mana siapapun telah mengetahui kepada dirinya, akan mengetahui kepada Allah. Nah, lewat ini ayat-ayat Al-Quran tentang masalah Fir'aun, ketika manusia yang selalu mengedepankan adalah nafsu, menghidupkan nafsu, meninggikan nafsu. Nah, nafsu-nafsu, sedangkan ruhaniyahnya selalu dipenjara. Nah, selalu dipenjara di dalam penjaranya hawa nafsu. Karena di dalam penjara hawa nafsu, jadi ruhaniyah seharusnya kita menuju kepada Allah. Seharusnya kita menuju kepada Allah, ternyata ruhaniyah tak bisa kemana-mana, cuma mengikuti hawa nafsu. Maka dengan mengikuti dengan hawa nafsu berarti bisa terbunuh di situ, tak bisa apa-apa. Nah, yang ada yang selalu berperan hanya nafsu aja. Nah, itulah sifat Fir'aun ada dalam tubuh kita. Kalau ketika bisa siapapun yang telah menonton dengan video ini akan sadar di situ, yang selama ini kita yang selalu mengedepankan nafsu, ternyata ruhnya, sedangkan besok atau lusa mungkin kita akan kembali. Apakah nafsu kembali? Itu belum bisa pulang. Makanya orang yang selalu dikubur belum bisa pulang. Selalu arwah-arwah itu gentayangan. Ketika arwah-arwah itu gentayangan, berarti itu seolah-olah yang selalu mengaku, yang selalu menghidupkan. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran di dalam tadi tentang masalah Fir'aun. Nah, itu dimatikan. Wa idna zainakum min ali fir'auna. Nah, kita sifat-sifat ini hakikatnya Fir'aun berada dalam tubuh kita. Iya. Wa yastahyuna nisa'akum wa fidzalikum bara'um min rabbikum. Karena anak wanita, cerita dalam syariat anak wanita yang diikut Hawa, karena Hawa itu adalah Siti Hawa diambil dari tulang rusuk Nabiullah Adam, maka diciptakanlah wanita. Maka di dalam surat Al-Imran tentang masalah wanita yang selalu mengganggu, ruh itu gak boleh sebenarnya kalau dapatkan hakikat.
abna'akum wa yasnihi wa bala'um min rabbikum. Kalau terus-terus mengikuti seperti itu, hati-hati, engkau akan diberikan cobaan dari Allah yang sangat besar. Nah, sampaikan seperti itu kepada contohnya riwayat di dalam wa'id faraqna bikumul bahra fa'anzayna wa agraqna ala fir'auna. Nah, itu kalau cerita tentang masalah syariat udah pada tahu. Nah, kita harus ingat wa agraqna wa'id faraqna, sing ingat waktunya cerita kangenan Fir'aun itu dikerem karena Fir'aun itu selalu mengejar kepada Nabi Musa, maka matinya Fir'aun itu ada di Laut Merah. Nah, ini di antara Laut Merah dan laut yang lainnya, maka Fir'aun itulah matinya di situ, masuk ke Laut Merah, ke zona merah, zona siksa. Sampai sekarang Fir'aun dihidupkan, diabadikan, bukan hidupkan, diabadikan, tapi hakikatnya masih sifat-sifatnya ada di dalam tubuh manusia masing-masing. Di antaranya termasuk saya sendiri. Mungkin kalian pemirsa yang dimanapun di rumah, yang selalu menghidupkan nafsu, yang selalu ruhnya di penjara, tak bisa apa-apa. Makanya di cerita ini sifat-sifat ini akan terbongkar. Jadi kalau sudah tahu tentang masalah, tidak takut oleh Fir'aun, karena Fir'aun itu akan mengaku menjadi raja rasa berkuasa. Karena nafsu sudah berkuasa di situ, ruh itu tak bisa apa-apa. Nah cerita disitulah Fir'aun dimasukkan ke Laut Merah. Nah, Laut Merah itu apa? Amal perbuatan. Selama ini Fir'aun dimasukkan sebelah kanan, amal perbuatan baik dari dohirnya ternyata di sisi Allah tidak diterima, karena kitanya belum husu, belum mengenal kepada Allah. Lewat apa? Lewat apa? Belum mengenal Allah karena kitanya masih terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Bila mana orang melakukan dorongan hawa nafsu, hatinya akan tertutup. Nah, ketika kita melakukan sholat kalau dorongan hawa nafsu, maka sholatnya itu akan dijual, akan ditukarkan kepada urusan hawa nafsu. Contohnya urusan hawa nafsu, sholat pengen dapat mobil, wiridan pengen dapat uang, tahajud pengen dapat kemuliaan, berzikir tiada lain pengen pejabat atau pangkat-pangkat di situ. Ayat kursi, ayatnya dibaca, kursinya diduduki, ternyata di hadapan Allah tidak. Nah, tidak apa? Karena di hadapan Allah masih tertutup. Kalau sudah dapat kursi, ayat-ayatnya lupa. Itulah di antaranya yang selalu dominan orang menghidupkan atanapi, mengkedepankan hawa nafsu. Nah, makanya kita melakukan sholat yang sebelah kanan itu tiada lain yang melaksanakan ibadahnya atau dorongan ibadahnya. Laut Merah nih, dorongan segala apapun tiada lain cuma keinginan dunia atau ditukarkan ke dunia. Sebab dalam Al-Quran telah menjelaskan surat Al-Baqarah juga, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Itulah ditukarkan kepada ayat-ayat yang sangat rendah, yang sangat murah. Ketika kita melakukan sholat, tiada lain hanya mengabdi kepada Allah. Insya Allah bila mana sudah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengetahui tentang masalah rahasia Allah. Lewat apa? Insya Allah. Nah, ini sampai ke ayat-ayat Allah ini, yang ayat yang Laut Merah itu bagaimana? Nah, seperti tadi yang Laut Merah, kalau laut kiri yang bagaimana? Laut kiri itu tiada lain orang melakukan pemaksiatan. Nah, kalau nafsu itu kebanyakan maksiat, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
langsung melakukan maksiat itu laut merah yang sebelah kiri itulah Fir'aun di antarana. Hakikatnya Fir'aun, jangan sampai kita melakukan ibadah tiada lain hanya melakukan larangan atau maksiat, itulah masuk. Nah kalau nafsu di sebelah kiri, nah kalau sebelah kanan orang yang melakukan ibadahnya baru babakan jasmani, rohaninya masih ditukarkan, rohaninya belum mengenal kepada Allah, maka di situ tidak akan diterima oleh Allah. Sedangkan cek Allah, la yaqbalullah ta'ala illa bithaib, Allah tidak akan menerima dengan amal-amalmu kecuali yang suci. Ternyata ada di dalam hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia tentang masalah hakikatnya Fir'aun yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita ini. Insya Allah semoga ada manfaat, semoga dengan keberkahan, semoga diambil hikmah daripada ini. Siapapun yang telah menonton dari kehawa nafsuan ini adalah dunia memang sebesar ini, gedung-gedung, bangunan bertingkat, harta dengan keinginan hawa nafsu pengen seperti ini, sebenarnya tiada lain itu adalah mengedepankan hawa nafsu, ternyata ruhnya terpenjara. Maka ketika melakukan seperti ini kita harus sadar, kita harus ngambil hikmah daripada pengajian ini. Memang semasa di dunia ini tiada lain ingin kini seperti ini. Nah kalau di akhirat apakah ini dibawa atau enggak? Ternyata ini tidak. Kalau di akhirat hanya cuma ukur amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Insya Allah yang selalu melihat seperti ini, Allah siapapun Anda berada akan mengambil daripada ini, semoga bermanfaat kepada kalian. Yang suka kepada pengajian ini hanya ala kadarnya, hanya kurang lebih 20 menit dari rahasia atau hakikatnya Fir'aun ternyata ada dalam tubuh kita. Pokoknya kita Fir'aun yang masa lalu jangan takut, sekarang hakikatnya ada di dalam tubuh kita. Kita harus dengan sadar, jangan terlalu mengedepankan hawa nafsu, tapi lebih mengedepankan ruh kita kepada Allah. Maka Allah tetap urusan rezeki Allah akan mempersiapkan, karena rezeki bukan urusan kita, urusan Gusti Allah. Kita maha jauh mengabdi dan mencari, walaupun kita mencari rezeki ke sana kemari, seperti apapun rezeki kita ke sana kemari mencari rezeki, insya Allah niatanlah kita melakukan mengabdian diri kepada Allah. Ketika kita melakukan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan dimudahkan untuk mencari urusan rezeki. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga ada berkahnya, semoga ada hikmahnya daripada ini. Siapapun yang suka ini silahkan share atau subscribe atau nyalakan loncengnya. Insya Allah saya doain juga semoga bermanfaat kepada semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.